Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai kebakaran gedung berlantai 7 di Kemayoran, Jakarta Pusat, kita segera bergabung dengan rekan Hasbialloh di sana. Ya Hasbi, bagaimanakah situasi terkini di sana saat ini? Meninggal dunia dalam kejadian kebakaran di gedung Teradron Cempaka Putih, Jakarta Pusat begitu. Dan kemudian di sini juga masih banyak warga yang berkerumun di sekitar TKP. Kalau TV melihat bagaimana proses dari forensik ini melakukan penelusuran, kemudian juga menyelidiki apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian di sana juga ada sesi doorstop sepertinya dari apa yang terjadi. Tentu kita akan melihat bagaimana proses-proses dan juga tindak lanjut dari kebakaran yang terjadi di Jakarta Pusat. Saat ini Scientific Crime Investigation Forensik akan berbicara. Kita akan sama-sama mendengarkan Ayu Pratiwi dan juga pemirsa. Nanti kalau udah siap nanti ngomong ya, guys. Oke ya. Baik, oke. Udah. Oke. 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 Baik. Oke, yuk, Bang, mungkin bisa dijelaskan mengenai hasil daripada identifikasi dan puslapor terkait kebakaran tadi siang. Baik, selamat malam semua teman-teman dan juga masyarakat. Dengan ini kami tim dari Puslapor Bareskrim Mabes Polri yang terdiri dari 2 tim, yaitu tim Subit Laka Bakar Viskomfor Puslapor Bareskrim Polri dan tim Kimbio Ser, ya, Bit Kimbio 4 Puslapor Bareskrim Polri. Pada hari ini tanggal 9 Desember telah berada di TKP kebakaran di bangunan gedung Teradron yang berlokasi di Jalan Jenderal Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dengan ini diinformasikan kepada teman-teman dan juga masyarakat bahwa kehadiran kami tim Puslapor Bareskrim Polri adalah atas permintaan dari Bapak Kapolres Jakarta Pusat melalui Bapak Kasat Reskrim. Kami hadir di sini dan merujuk kepada surat perintah dari Bapak Kapuslapor Bareskrim Polri Brigjen Pol Sujarwoko. Kami hadir untuk melakukan kegiatan pemeriksaan forensik. Sebagaimana diketahui oleh teman-teman media dan juga masyarakat bahwa sejak siang, sore hingga malam ini, sekarang tepat pada pukul 19.30, untuk sementara kegiatan pada hari ini pemeriksaan secara forensik. Yang pertama adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim Laka Bakar Viskomfor, yaitu untuk menemukan titik awal api, dugaan penyebabnya. Dapat diinformasikan kepada teman-teman media dan masyarakat, untuk sementara kami masih melakukan pendalaman. Sebagaimana teman-teman ketahui tadi, proses pendinginan tadi dilakukan sudah menjelang malam hari. Sehingga ini tentu saja menjadi salah satu obstacle ataupun kendala. Namun dengan segala situasi, sesuai dengan SOP kita, prinsip chain of custody, kita bersama-sama tadi dengan penyidik dan juga tim Subit Laka Bakar didampingi oleh tim Damkar tadi masuk untuk melakukan kegiatan pemeriksaan kriminalistik TKP. Atas 2 hal tadi kami mohon maaf, kami masih belum bisa memberikan jawaban pada hari ini. Namun nanti setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, kami atas izin dari penyidik nanti kami akan menyampaikan informasi. Sejujurnya tadi pada saat kami melakukan kegiatan pemeriksaan kriminalistik TKP, salah satu obstacle-nya adalah saksi yang mengetahui persis peristiwa saat ini masih dalam keadaan terguncang.
mari kita doakan agar saksi bisa pulih dan setelah nanti dapat memberikan informasi dan juga keterangan kepada kami dan juga penyidik, kami akan lakukan kembali pendalaman. Untuk hasil yang kedua yaitu dari tim Bioser Bit Kimbiofor Puslapor Baris Krim Polri, dapat disampaikan kepada teman-teman dan masyarakat bahwa atas koordinasi antara tim Kimbio dengan tim penyidik dan juga tim identifikasi, untuk korban sejumlah 22 ditemukan dalam keadaan utuh dan masih dapat diidentifikasi. Oleh karena itu, untuk kegiatan pemeriksaan secara forensik oleh tim Kimbiofor yang seyogyanya melakukan pemeriksaan terhadap korban dan juga pemeriksaan DNA tidak perlu dilakukan karena kondisi korban dalam keadaan utuh dan masih bisa dikenali. Pak, seluruh korban itu Untuk semuanya besok adalah masih bisa karyawan ya, Pak? dilanjutkan untuk Ya, sebagaimana tadi yang sudah kami sampaikan kepada teman-teman media dan juga wartawan dan juga masyarakat bahwa sementara kami masih terus melakukan pendalaman. Kami mohon dukungan dan doa agar kegiatan kami dapat dilakukan secara paripurna sehingga pemeriksaan secara forensik ya dapat membantu teman-teman penyidik khususnya dalam mengungkap peristiwa yang terjadi pada hari ini. Pak, dari bagian awal itu kan ada bantuan Pak karyawan itu ada warga negara asing nggak sih Pak? Mungkin Saat ini belum ada. dari penyidik silakan. Sampai saat ini belum ada informasi itu. Tapi semuanya adalah karyawan ya, Pak? Seluruh korban karyawan. Masih dalam pemeriksaan ya. Pak, tadi kan dugaan awal katanya kan baterai yang meledak gitu Pak. Itu sudah ditemukan belum sih sampel itu Pak? Ya baik. Untuk sementara kita masih dalami itu karena tentu teman-teman seperti teman-teman lihat di belakang memang kondisi di dalam TKP atau kita menyebutnya dugaannya ada LAPK diduga titik awal api masih belum bisa kita identifikasi secara utuh karena kondisi penerangan juga. Namun nanti setelah sudah selesai kita akan menyampaikan hasilnya lengkap dengan didampingi oleh penyidik. Untuk baterai yang terbakar itu, Jalur ke atas diperiksa apa saja, Pak? Katanya menyempit jalur ke atas. Apakah itu menjadi penyebab utama ya, jalan menyempit itu? Dan standarisasi gedung memang ini menjadi sorotan juga nggak dari tim forensik? Ya baik, memang itu menjadi salah satu instrumen yang nanti akan kita uji dan kita lakukan pemeriksaan secara forensik. Kami mohon kepada teman-teman media dan juga masyarakat untuk bersabar. Nanti kita akan menyampaikan jawabannya setelah. untuk baterai yang terbakar. Kali dan karena terbakar tapi karena sesak napas karena asap ya Pak. Kalau terbakar itu juga harus dikenali Pak. Baik, mungkin itu nanti teman-teman dari pihak Rumah Sakit Kramat Jati khususnya kedokteran forensik ya yang bisa menjawab. Kami dari Puslapor tentu saja sesuai dengan SOP kami, maka kami melakukan pemeriksaan forensik. Dua hal tadi kami sudah sampaikan. Pak, untuk baterai yang terbakar tadi itu lokasinya di lantai berapa ya, Pak? Apa sudah diketahui, Pak? Sudah ditemukan belum Pak sampel baterainya ini? Ya, jadi untuk sementara memang kami masih mengumpulkan barang bukti. Dugaan awal memang berada di lantai 1. Namun nanti kita masih tetap terus dalami teman-teman. Karena tentu saja kita tidak bisa menyampaikan kesimpulan itu hanya berdasarkan pemeriksaan yang belum utuh. Oleh karena itu lagi-lagi kami mohon kepada teman-teman untuk bersabar. Kami akan lanjutkan kembali pemeriksaan nanti ke depan setelah hari ini. Dan nanti sebagaimana kami sudah sampaikan akan kami informasikan kepada teman-teman media dan masyarakat. Pak, apakah benar pintu masuk dan keluar dari gedung ini, gedung kantor ini hanya satu ya Pak? Di lantai 1? Ya, jika teman-teman melihat memang tadi sejak siang atau sore hari untuk akses hanya satu ya. Jadi ya demikian. Satu lagi Pak, terkait dengan tadi ada video yang beredar, ada orang-orang karyawan yang sempat meminta tolong dari lantai paling atas. Itu apakah semuanya selamat atau meninggal dunia karena tadi kan korbannya utuh semua gitu kan? Kan ada video yang beredar, mereka minta tolong dari lantai paling atas itu. Mungkin dari penyidik bisa menyampaikan. Jadi untuk yang dari video yang cukup viral itu ada karyawan-karyawannya yang selamat sampai dengan lantai paling atas, juga diselamatkan oleh tim damkar. Itu ada berjumlah
selamat semua yang sampai ke atas. Selamat semua ya Pak. Selamat semua. 12 tadi Pak. 19. Oke, sebentar begitu ya. Thank you guys. Nama dan jabatan. Boleh. Komisaris Besar Polisi Romulus Tamtelahitu, SOS SIK M Krim, PLT Kabit Fiskomfor, Puslapfor, Baris Krim Polri. Oke, sudah jelas. Terima kasih Pak. Selamat Pak. Ya, itu tadi keterangan dari Puslapfor mengenai penyidikan yang sedang berlangsung dan saat ini memutuskan untuk selesai begitu karena ada dua obstacle dan tantangan. Pertama, saksi yang masih terguncang dan juga keadaan di lapangan yang cukup gelap, dan dari hal tersebut juga masih tahap pendinginan. Ya Tiwi, sejauh ini itu yang bisa kami informasikan tentang update terkini mengenai kebakaran di gedung Teradrone Cempaka Putih, Jakarta. Tiwi, saya kembalikan ke studio. Ya baik, terima kasih Hasbi Allah melaporkan langsung dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pihak Rumah Sakit Polri menerima